Oh gitu. Kalau kita bisa ngajak Miko nih. Syederalun sambut May Day 2023, buruh di Aceh resah ada pekerja tidak dibayar THR bertahun-tahun. Hal itu disampaikan Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Aceh, Habibie Insen bersama rombongan saat berkunjung ke kantor Serambi Indonesia Banda Aceh pada Jumat 28 April 2023. Pihaknya menyampaikan selama ini masih banyak hak-hak buruh yang belum ditunaikan oleh perusahaan-perusahaan besar di Aceh. Salah satunya terkait masih ada buruh yang belum menerima THR selama 2 tahun bahkan bertahun-tahun. Kemudian sejumlah hak normatif seperti upah yang dibayar di bawah minimum UMK atau UMP hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak tanpa sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya mengenai pengangguran di Aceh juga masih menjadi masalah yang sama-sama harus didorong untuk dituntaskan ke depannya. Menyuarakan hal itu, FSPMI Aceh beserta sejumlah serikat pekerja akan turun ke jalan pada peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023 mendatang. Pihaknya menuntut beberapa poin seperti dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, menuntut dicabutnya Parliamentary Threshold 4% sehingga kesempatan demokrasi bagi partai baru bisa untuk berkompetisi di kancah politik. Kemudian pihaknya menolak RUU Kesehatan dan berusaha memperjuangkan reforma agraria serta kedaulatan pangan di Indonesia agar semakin kuat. Selanjutnya di tahun politik ini pihaknya menegaskan akan mendukung calon presiden yang pro terhadap buruh. Di tingkat daerah pihaknya akan menyuarakan agar Kanon Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2014 yang direvisi segera disahkan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh di Aceh. Buruh lainnya, Usman S. menyampaikan agar semua pihak termasuk pemerintah membela serta melindungi hak-hak buruh agar tidak terzalimi terus-terusan. Dalam momentum May di tahun 2023 akan kembali turun ke jalan. Yang pertama, kami menuntut agar dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja. Yang kedua juga kita memperjuangkan dicabutnya Parliamentary Threshold 4% sehingga kesempatan dalam demokrasi bagi semua partai-partai yang baru itu juga bisa berpeluang. Dan juga kita menuntut menolak RUU Kesehatan. Selain itu juga kita akan memperjuangkan agar reforma agraria dan kedaulatan pangan di Indonesia itu akan semakin kuat. Dan yang terakhir adalah kita di dalam tahun politik mendukung presiden, calon presiden nanti yang pro terhadap buruh, pro terhadap kelas pekerja. Hak-hak tersebut termasuk terkait THR dan upah para pekerja di Aceh. Amanah buruh dalam May Day tahun ini agar hak kepentingan untuk pekerja seperti upah layak dan pekerjaan layak bisa tertunaikan dengan baik. Kemudian banyak perusahaan yang tidak mempunyai peraturan perusahaan harus jadi evaluasi ke depan. Aksi May Day di Aceh pada 1 Mei nanti akan digelar dengan titik kumpul depan Masjid Raya Baitur Rahman menuju Simpang 5 lalu ke gedung DPRA dan direncanakan ke pendopo Gubernur Aceh. Sementara News Manager Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali mengapresiasi para buruh dalam menyuarakan hak-haknya di Aceh. Serambi selalu menyediakan panggung terhadap aliansi buruh untuk bersama-sama menyuarakan persoalan ini. News Manager Serambi Indonesia itu juga menyoroti terkait ada pekerja yang belum menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Menurutnya, terkait THR yang tidak dibayarkan ini merupakan pelanggaran hak asasi dan harus disuarakan. Pihaknya berharap buruh terus bersuara, termasuk dengan itikat baik masuk ke politik dan parlemen. Bila ada perwakilan buruh bisa masuk ke politik, suaranya bisa lebih didengar karena berada langsung di tampuk kekuasaan.